Pernahkah kamu merasa hidup ini begitu penuh dengan tantangan, kebingungan, atau bahkan ketidakpastian? Apakah kamu pernah bertanya-tanya, di balik segala kesulitan dan perjalanan yang kamu lalui, ada kekuatan yang lebih besar yang membimbingmu, tetapi sulit untuk kita pahami sepenuhnya? Mungkin saat ini kamu sedang mencari sesuatu yang bisa memberi arah dan kedamaian dalam hidupmu. Sesuatu yang dapat mengubah cara pandangmu, bahkan mengubah hidupmu selamanya. Hari ini kita akan mengungkap rahasia terbesar yang tersembunyi dalam sebuah doa yang begitu sederhana, namun sangat dalam maknanya, Al-Fatihah. Di dalam 7 ayatnya terdapat kekuatan spiritual yang tak terbayangkan. Ketahuilah, setiap kata yang kita ucapkan dalam Al-Fatihah bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan sebuah panduan yang membawa kita kembali kepada tujuan sejati hidup. Sebuah jalan yang menuntun kita menuju kedamaian, kelimpahan, dan pengabdian yang tulus kepada Sang Pencipta. Jika kamu merasa hidup ini penuh dengan keraguan, atau jika kamu sedang mencari arah yang lebih jelas, maka inilah saat yang tepat untuk menyelami makna-makna tersembunyi dalam doa Al-Fatihah, yang akan mengubah cara kamu melihat dunia dan dirimu sendiri. Bersiaplah untuk memulai perjalanan spiritual yang tak hanya akan mengubah hari-harimu, tetapi juga seluruh hidupmu, karena apa yang kita pelajari hari ini akan memberikan cahaya yang menyinari setiap langkah kita ke depan. Bab 1. Sebuah pembukaan penuh makna. Dalam setiap perjalanan spiritual, ada saat-saat di mana kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Seperti halnya Al-Fatihah yang berfungsi sebagai pintu gerbang menuju kedalaman makna kehidupan. Setiap kata yang terkandung di dalamnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Sepertinya kita telah menghafalnya sejak kecil, namun berapa banyak dari kita yang benar-benar mengerti maknanya hingga saat ini? Mungkin kita telah terperangkap dalam rutinitas kehidupan yang membuat kita lupa untuk merenung, untuk menyelami makna sejati dari ayat-ayat yang setiap hari kita lafalkan. Inilah saat yang tepat untuk membuka kembali hati kita dan mengerti bahwa di dalam 7 ayat Al-Fatihah terdapat kunci-kunci yang dapat membuka jalan menuju hidup yang lebih bermakna dan penuh kebijaksanaan. Setiap ayat Al-Fatihah mengandung filosofi kehidupan yang sangat dalam. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, adalah pengingat bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam hidup harus dimulai dengan niat yang baik, penuh dengan kasih sayang, dan tanpa rasa benci. Kita sering terjebak dalam hiruk-pikuk dunia ini, berpikir bahwa kesuksesan hanya datang melalui usaha keras, tanpa memperhatikan niat kita. Namun Al-Fatihah mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dimulai dengan kesadaran penuh, bahwa setiap tindakan harus dipenuhi dengan belas kasih. Ini bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi dan menerima dengan hati yang tulus. Begitu kita melangkah lebih dalam, kita sampai pada ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah bagian dari ciptaannya. Tidak ada yang terjadi tanpa izinnya, dan segalanya memiliki tujuan yang lebih tinggi. Ketika kita bersyukur atas setiap berkat, baik yang besar maupun kecil, kita mengakui bahwa hidup kita bukanlah hasil dari usaha semata, tetapi juga bagian dari kehendak yang lebih besar. Dalam kesyukuran, kita belajar untuk menerima hidup apa adanya dengan segala keindahan dan tantangannya. Kita diajarkan untuk menemukan kedamaian dalam rasa syukur, karena itu adalah jembatan menuju kebahagiaan sejati. Ayat berikutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, memberi kita pengingat yang penuh kasih. Allah dengan sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang memberikan kita rahmatnya tanpa membedakan siapa kita, dari mana kita berasal, atau apa yang telah kita lakukan. Begitu banyak kali kita merasa tidak layak mendapatkan kasih sayang, terperangkap dalam penyesalan dan rasa bersalah. Tetapi Al-Fatihah mengingatkan kita bahwa rahmatnya tak terhingga. Cintanya tidak bergantung pada kesempurnaan kita, tetapi pada niat hati yang tulus. Ini adalah waktu untuk melepaskan beban masa lalu dan membuka diri untuk merasakan cinta tanpa syarat yang selalu ada di sekitar kita. Dan kemudian kita memasuki ayat Maliki Yaumiddin yang mengajarkan kita tentang tanggung jawab.
Ini adalah pengingat bahwa setiap tindakan kita di dunia ini memiliki akibat, dan pada akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kehidupan ini bukanlah sekadar tentang kesenangan sesaat, tetapi tentang bagaimana kita hidup dengan penuh kesadaran akan tujuan yang lebih besar. Setiap pilihan yang kita buat memiliki dampak, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain dan alam semesta ini. Oleh karena itu, kita diundang untuk selalu bertindak dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan, memahami bahwa kita hidup dalam sebuah dunia yang saling terhubung. Bab 2. Mencari petunjuk di tengah kegelapan. Setelah memahami kedalaman setiap kata yang terkandung dalam Al-Fatihah, kita melangkah ke ayat berikutnya yang memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat ini adalah inti dari segala bentuk hubungan spiritual yang kita miliki dengan Tuhan. Ini adalah seruan dari hati yang tulus, sebuah pengakuan bahwa kita tidak dapat berjalan sendirian dalam hidup ini. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap hembusan napas yang kita ambil, semuanya bergantung pada bantuannya. Dalam dunia yang penuh dengan kebingungannya, kita sering lupa untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita merasa kuat, merasa mampu, tetapi ketika kegelapan datang, kita baru menyadari betapa rapuhnya kita. Al-Fatihah mengingatkan kita bahwa hanya dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita akan menemukan cahaya di tengah kegelapan. Sebagian besar hidup kita dipenuhi dengan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin mengatur takdir, merancang masa depan, dan memastikan bahwa setiap langkah kita berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Namun, dalam kenyataan, hidup ini jauh lebih kompleks daripada itu. Tidak ada yang dapat kita kendalikan sepenuhnya, meskipun kita berusaha keras. Ketika kita memahami makna dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mulai melepaskan ilusi kontrol tersebut. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal, bahkan dalam kesulitan yang paling berat sekalipun. Ini bukan tentang pasrah tanpa usaha, tetapi tentang memahami bahwa setiap usaha kita membutuhkan pertolongan darinya. Dan hanya dengan pertolongannya kita bisa mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ketika kita berbicara tentang memohon pertolongan, ini lebih dari sekadar permintaan untuk mengatasi masalah. Ini adalah panggilan untuk mendapatkan kebijaksanaan, untuk memahami bahwa dalam setiap kesulitan ada pelajaran yang harus kita ambil. Ada kalanya hidup kita terasa penuh dengan ujian yang tidak dapat kita pahami. Namun Al-Fatihah mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Dalam doa ini, kita menyerahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan, memohon agar Dia memberi kita petunjuk, agar Dia menunjukkan jalan yang benar. Kita meminta agar setiap langkah kita, meskipun penuh tantangan, dipenuhi dengan hikmahnya. Karena hanya dengan petunjuknya, kita dapat melihat dengan jelas dalam gelapnya kehidupan. Setiap kali kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Hidup ini adalah tentang melayani Tuhan dan sesama. Tentang menjadi saluran kasih-Nya yang tidak terbatas. Kita diingatkan untuk bersyukur atas setiap karunia yang diberikan. Karena semua yang kita miliki, termasuk kemampuan untuk menyembah dan memohon, adalah anugerah-Nya. Oleh karena itu, setiap kali kita merasa lemah atau kehilangan arah, kita harus ingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan selalu ada, siap memberi kita petunjuk dan pertolongan yang kita butuhkan. Dalam kehidupan ini, banyak orang yang berjuang dalam diam, berusaha menghadapi tantangan, tanpa tahu kepada siapa mereka harus meminta bantuan. Mereka mungkin merasa terasing, terjebak dalam ketidakpastian, atau merasa dunia ini tak adil. Namun Al-Fatihah mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam pencarian kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber petunjuk kita, dan ketika kita benar-benar menyerahkan hati kita untuk memohon pertolongannya, kita akan merasa didukung oleh sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang kita bayangkan. Saat itu, hidup kita akan menjadi lebih ringan, lebih berarti, dan penuh dengan kedamaian. Bab 3. Memahami jalan yang lurus.
Kita telah mengungkapkan makna terdalam dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana kita memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Kini kita tiba pada ayat yang sangat penting dalam Al-Fatihah, yaitu Ihdinas Sirat Al-Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam doa ini kita bukan hanya meminta petunjuk, tetapi juga menyerahkan diri untuk menapaki jalan yang benar. Sirat Al-Mustaqim adalah jalan yang tidak hanya menjauhkan kita dari keburukan, tetapi juga membawa kita lebih dekat dengan kebenaran, sejati dan kedamaian yang hakiki. Ayat ini mengajak kita untuk terus mencari dan mengikuti jalan yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik, penuh dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Jalan yang lurus ini tidak selalu mudah untuk ditemukan, apalagi di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan kebingungannya. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan dan seringkali kita terjebak dalam kebingungan, bertanya-tanya apakah langkah yang kita pilih benar atau tidak. Namun dengan memohon agar Allah menuntun kita pada jalan yang lurus, kita diajak untuk melangkah dengan keyakinan bahwa setiap keputusan yang kita buat berdasarkan petunjuknya akan membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup yang lebih tinggi. Jalan yang lurus bukanlah jalan tanpa tantangan, tetapi jalan yang meskipun penuh dengan ujian, tetap membawa kita pada kebenaran dan kedamaian batin. Seringkali kita menganggap bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang paling jelas dan mudah dilalui. Namun kenyataannya, jalan ini justru seringkali penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati kita. Tidak ada jalan yang benar-benar bebas dari cobaan, namun cobaan itu sendiri adalah bagian dari proses yang mengajarkan kita tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan kekuatan hati. Ketika kita memohon petunjuknya, kita juga belajar untuk menghadapi setiap ujian dengan hati yang lebih lapang, karena kita tahu bahwa Allah tidak akan memberi ujian lebih dari kemampuan kita. Jalan yang lurus mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, meskipun kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya dengan segera. Ihdinas Sirat Al-Mustaqim mengingatkan kita bahwa dalam mencari kebenaran, kita tidak bisa hanya bergantung pada akal dan hawa nafsu kita semata. Kita harus selalu berusaha untuk menundukkan ego kita dan membuka hati kita untuk menerima petunjuk dari Tuhan. Jalan yang lurus adalah jalan yang hanya bisa kita tempuh jika kita senantiasa memperbarui niat dan tekad kita untuk selalu berada dalam kebenaran. Jalan ini memerlukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang benar, meskipun seringkali jalan tersebut tidak populer atau tidak sesuai dengan keinginan duniawi kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus terus memohon petunjuknya agar hati kita tetap terarah pada tujuan yang lebih tinggi, bukan sekadar tujuan duniawi yang sementara. Pada akhirnya, ayat ini mengajarkan kita bahwa perjalanan hidup adalah sebuah pencarian yang tak pernah berhenti. Jalan yang lurus bukan hanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tetapi juga untuk menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar sepanjang hidup kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbarui niat kita, untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan untuk menjadikan setiap langkah kita penuh dengan makna. Dengan memohon petunjuknya melalui Ihdinas Sirat Al-Mustaqim, kita mengingatkan diri kita bahwa hidup ini bukanlah tentang mencari kebahagiaan sesaat, melainkan tentang menapaki jalan menuju kedamaian abadi yang hanya dapat ditemukan melalui ketaatan dan kesadaran spiritual yang mendalam. Bab 4. Menemukan kedamaian dalam kehidupan. Kita telah merenungkan makna dari jalan yang lurus, tetapi perjalanan kita belum selesai. Sekarang, mari kita merenungkan ayat berikutnya yang ada dalam Al-Fatihah, yaitu Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala ad-dallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Ayat ini menyiratkan sebuah pengingat yang mendalam bagi kita tentang bagaimana kita harus berusaha untuk mengikuti jejak mereka yang telah diberi rahmat oleh Allah dan menjauhi jalan yang penuh dengan penyesatan dan kebencian. Allah mengajak kita untuk mengenali siapa yang telah menemukan kedamaian dalam hidup mereka melalui ketaatan dan pengabdian kepadanya. Jalan yang diberkahi oleh Allah adalah jalan yang membawa kedamaian batin dan ketenangan jiwa. Namun tidak semua orang dapat menemukan jalan ini. Ada banyak yang terjerat dalam dunia yang penuh dengan kebingungannya,
terperangkap dalam hasrat dan keinginan duniawi yang seringkali menuntun mereka ke jalan yang keliru. Dalam perjalanan hidup kita akan menemui berbagai godaan yang dapat membuat kita berpaling dari jalan yang lurus. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa jalan tersebut membawa kita lebih jauh dari kedamaian sejati yang kita cari. Al-Fatihah mengingatkan kita untuk selalu berdoa agar kita tidak termasuk dalam kelompok orang yang disesatkan oleh dunia ini, yang memilih jalan yang tampaknya lebih mudah, tetapi pada akhirnya mengarah pada kehancuran jiwa. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar diri mereka, dalam kekayaan, status sosial, atau bahkan hubungan yang mereka bangun. Namun kebahagiaan yang sejati hanya ditemukan dalam kedamaian hati yang datang dari hubungan yang erat dengan Allah. Ketika kita memilih untuk mengikuti jalan yang telah diberkahi olehnya, kita belajar untuk melihat dunia dengan mata yang penuh kasih dan pengertian. Kita tidak lagi terjebak dalam keinginan yang tidak berujung, tetapi mulai menghargai apa yang kita miliki saat ini, merasa cukup dengan anugerah yang diberikannya. Itulah jalan yang membawa kedamaian, karena kita tidak lagi merasa kekurangan atau terperangkap dalam pencarian yang tiada akhir. Allah mengingatkan kita melalui ayat ini bahwa hanya dengan mengikuti jalan yang diberkahinya, kita dapat merasakan kedamaian yang sejati. Pada saat kita memohon agar kita diberi petunjuk untuk mengikuti jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, kita sebenarnya mengakui bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan bersama. Kita tidak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk membawa orang lain bersama kita menuju kedamaian. Orang-orang yang diberi nikmat adalah mereka yang memiliki hati yang bersih, yang telah melalui banyak ujian dan kesulitan, tetapi tetap setia pada jalan yang lurus. Mereka adalah contoh bagi kita untuk tetap tegar dalam menghadapi tantangan hidup, untuk tidak menyerah pada godaan dunia, dan untuk senantiasa menjaga iman kita meski keadaan terasa berat. Dengan memohon agar kita mengikuti jejak mereka, kita mengingatkan diri kita bahwa perjalanan spiritual ini adalah sebuah perjalanan kolektif yang menghubungkan kita dengan hati-hati yang penuh kasih dan ketulusan. Akhirnya, ayat ini juga mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari mereka yang diberkahi oleh Allah. Ini bukan hanya tentang mengikuti jejak orang-orang saleh, tetapi juga tentang membangun karakter kita sendiri dengan penuh kebijaksanaan, kasih sayang, dan ketulusan. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi dunia ini, yang hidupnya berlandaskan pada prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan. Dengan mengikuti jalan yang benar, kita tidak hanya akan menemukan kedamaian bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Allah mengajarkan kita bahwa kedamaian yang sejati datang ketika kita berjalan bersama dalam kebaikan, saling mendukung dan menguatkan, dan tidak membiarkan diri kita terjebak dalam kebencian atau kebingungannya. Bab 5. Menghadapi ujian dengan keberanian. Pada bab-bab sebelumnya, kita telah menyelami makna mendalam dari setiap ayat dalam Al-Fatihah, yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman hidup yang lebih tinggi dan penuh kedamaian. Kini, kita memasuki bab yang mengajarkan kita tentang bagaimana menghadapi ujian hidup dengan keberanian dan keikhlasan. Dalam hidup kita tidak dapat menghindari ujian, baik itu ujian berupa kesulitan, kehilangan, atau kekecewaan. Namun Al-Fatihah mengingatkan kita bahwa ujian tersebut bukanlah sesuatu yang harus kita takuti atau hindari, tetapi sesuatu yang harus kita terima dengan lapang dada, karena setiap ujian membawa pelajaran yang berharga. Setiap kali kita mengucapkan Al-Fatihah, kita mengingatkan diri kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian yang datang dari Allah, yang bertujuan untuk menguatkan iman kita dan membersihkan jiwa kita. Ujian bukanlah hukuman, melainkan sebuah kesempatan untuk kita menunjukkan sejauh mana keimanan kita kepadanya. Allah tidak akan memberikan ujian yang lebih berat dari kemampuan kita. Dan dalam setiap ujian, Allah selalu memberi kita jalan keluar, meski kadang kita merasa terjebak. Ini adalah panggilan untuk kita agar tetap teguh dan penuh harapan, meskipun dalam saat-saat yang paling sulit sekalipun. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk memohon agar kita selalu diberi kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi apapun yang datang dalam hidup kita.
Penting untuk dipahami bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut atau cemas, tetapi keberanian adalah kemampuan untuk tetap melangkah meskipun kita merasa rapuh dan lemah. Ketika kita berhadapan dengan ujian, seringkali perasaan takut dan ragu muncul. Namun Al-Fatihah mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi ujian hidup ini. Kita memohon kepada Allah agar selalu diberi kekuatan untuk terus maju. Karena pada akhirnya, setiap ujian yang kita hadapi akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Keberanian yang sejati datang ketika kita memilih untuk tetap berdoa dan berusaha, meskipun jalan yang kita tempuh tidak mudah. Allah senantiasa berada di sisi kita, membimbing langkah-langkah kita, dan memberi kita keberanian untuk menghadapi segala tantangan hidup. Setiap ujian yang kita hadapi juga membawa kita untuk merenung lebih dalam tentang diri kita sendiri. Apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang kita butuhkan untuk tumbuh dan berkembang? Allah dalam kebijaksanaannya memberikan kita ujian untuk membantu kita menemukan jawaban-jawaban ini. Terkadang kita merasa tidak siap menghadapi ujian yang datang, tetapi justru melalui ujian tersebut kita mulai menemukan potensi terbesar dalam diri kita. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk tidak hanya berdoa agar ujian itu diangkat, tetapi juga berdoa agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar. Kita tidak bisa menghindari ujian hidup, namun kita bisa memilih bagaimana cara kita meresponnya dengan penuh kesabaran, keberanian, dan keikhlasan. Pada akhirnya, ujian hidup adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Setiap tantangan yang kita hadapi membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan kedekatan yang lebih erat dengan Allah. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk memohon pertolongan dan petunjuknya dalam setiap langkah kita, terutama ketika kita merasa terpuruk dan tidak tahu arah. Dalam menghadapi ujian, kita harus percaya bahwa Allah akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik, bahkan jika kita tidak dapat melihatnya pada saat itu. Keberanian sejati terletak pada kemampuan kita untuk terus melangkah maju dengan penuh keyakinan, meskipun jalan yang kita tempuh tampak sulit dan penuh dengan rintangan. Dan dalam setiap langkah tersebut, kita selalu dibimbing oleh cinta dan kasih sayang Allah yang tak terhingga. Bab 6. Sabar dalam proses, bersyukur dalam hasil. Ketika kita berbicara tentang ujian hidup, kita tidak hanya berbicara tentang tantangan atau kesulitan yang kita hadapi, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap terhadap proses yang harus kita jalani. Al-Fatihah, sebagai doa yang selalu kita ucapkan, mengajarkan kita untuk memiliki kesabaran dalam setiap langkah yang kita ambil. Dalam hidup, seringkali kita merasa cemas karena hasil yang belum terlihat. Namun ayat-ayat dalam Al-Fatihah mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup ini adalah sebuah proses, dan dalam setiap proses ada pelajaran yang sangat berharga. Kita tidak bisa selalu mengendalikan hasil, namun kita bisa mengendalikan sikap kita terhadap perjalanan tersebut. Sabar adalah salah satu kualitas yang sangat ditekankan dalam agama dan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita memohon kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus, kita juga harus memohon agar diberi kesabaran dalam menempuh jalan tersebut. Kita harus ingat bahwa proses menuju tujuan yang lebih tinggi tidak selalu mulus. Namun kesabaranlah yang akan membuat kita tetap teguh. Ketika kita berusaha untuk mencapai impian kita atau mengatasi kesulitan, Allah tidak hanya menguji sejauh mana usaha kita, tetapi juga menguji sejauh mana kita bisa bersabar. Sabar bukan berarti diam dan menunggu tanpa berbuat, tetapi sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap bersyukur apapun yang terjadi. Dalam setiap ujian, sabar dan syukur adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Ketika kita diberi ujian, kita dituntut untuk bersabar dalam menjalani setiap prosesnya. Namun di saat yang sama, kita juga harus bersyukur atas segala hal yang kita miliki. Seringkali kita terjebak dalam rasa kekurangan dan keluhan, tetapi dengan bersyukur kita mengingatkan diri kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Ketika kita bersyukur, kita mengundang energi positif yang membawa kedamaian ke dalam hati kita. Bersyukur dalam proses ini adalah tentang menerima segala hal dengan lapang dada, karena kita tahu bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita, meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan kita.
Dalam bab ini, Al-Fatihah mengajarkan kita untuk tidak hanya berdoa agar kita diberikan jalan yang lurus dan ditunjukkan jalan yang benar, tetapi juga untuk memohon agar kita diberi kesabaran dalam perjalanan tersebut. Kita seringkali ingin hasil yang cepat, ingin pencapaian yang instan, namun hidup bukanlah tentang kecepatan, melainkan tentang ketekunan dan proses. Kita mungkin merasa bahwa hasil yang kita tunggu-tunggu belum datang, tetapi Allah sudah menyiapkan hasil terbaik bagi kita. Hasil yang akan datang pada waktu yang tepat sesuai dengan hikmahnya. Dalam proses itu, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga sikap kita, tetap sabar, tetap bersyukur, dan tetap berusaha. Kesabaran dalam proses juga mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan, apalagi dalam mengambil langkah besar dalam hidup. Keputusan yang terburu-buru seringkali hanya didasarkan pada keinginan sementara, bukan pada kedalaman pemikiran dan pertimbangan yang matang. Dengan kesabaran, kita diajak untuk berpikir lebih dalam, melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih luas, dan mengikuti petunjuk Allah yang tak terhingga. Ketika kita sabar, kita memberi ruang bagi Allah untuk menunjukkan jalan terbaik bagi kita. Dalam setiap proses, kita juga belajar untuk mengendalikan diri, menerima keadaan dengan hati yang terbuka, dan selalu bersyukur atas segala hal yang kita miliki, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan. Karena pada akhirnya, baik sukses maupun kegagalan adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang telah ditentukan olehnya. Bab 7. Kekuatan doa yang tak terlihat. Dalam perjalanan hidup kita seringkali merasa bahwa usaha kita tidak cukup atau bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak memberikan hasil yang kita harapkan. Namun Al-Fatihah mengajarkan kita bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita lihat dan rasakan di dunia ini, yaitu kekuatan doa. Ketika kita mengucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kita sebenarnya mengakui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan pernah lengkap tanpa pertolongan Allah. Doa bukan hanya sekadar rangkaian kata-kata, tetapi merupakan bentuk pengabdian dan pengharapan yang tulus kepada Sang Pencipta. Seringkali kita merasa bahwa doa kita tidak dijawab atau bahkan terabaikan. Kita mungkin merasa bahwa Allah tidak mendengar permohonan kita. Namun dalam setiap doa yang kita panjatkan, ada kekuatan yang tidak tampak oleh mata kita. Doa adalah cara kita untuk membuka diri kepada Allah, untuk menunjukkan ketergantungan kita kepadanya, dan untuk mengingatkan diri kita bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi hidup. Allah mungkin tidak selalu memberi jawaban langsung atau sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi Allah selalu mendengarkan doa kita, bahkan dalam keheningan. Kadang-kadang jawabannya datang dalam bentuk yang berbeda dari apa yang kita bayangkan, tetapi selalu sesuai dengan yang terbaik bagi kita. Doa juga mengajarkan kita tentang kesadaran diri yang mendalam. Ketika kita berdoa, kita sedang berhadapan dengan diri kita sendiri, dengan kekurangan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Doa mengingatkan kita untuk berserah diri kepada Allah, untuk tidak sombong atau merasa bahwa kita bisa mengatasi segala sesuatu sendirian. Dalam doa, kita diingatkan bahwa kekuatan sejati berasal darinya, dan segala yang kita miliki adalah karunia-Nya. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah agar memberikan kita petunjuk, kekuatan, dan perlindungan. Karena kita tahu bahwa tanpanya kita tidak akan dapat menjalani hidup dengan penuh arti. Salah satu keindahan doa yang diajarkan dalam Al-Fatihah adalah bahwa doa tersebut adalah bentuk komunikasi langsung dengan Tuhan. Kita tidak perlu merasa takut atau ragu untuk memohon apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Allah mendengarkan setiap permohonan kita dengan penuh kasih dan perhatian. Sebagai hamba-Nya, kita tidak perlu merasa malu untuk meminta pertolongan atau petunjuk, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Setiap kali kita berdoa, kita membuka pintu bagi Allah untuk mengubah hidup kita, untuk memberikan kita jalan yang lebih baik, dan untuk menyinari hati kita dengan cahaya-Nya yang tak terhingga. Dalam setiap doa, kita belajar untuk mempercayakan segala urusan kita kepada-Nya, karena kita tahu bahwa Allah selalu mengetahui apa yang terbaik bagi kita, bahkan ketika kita tidak memahami rencana-Nya.
Dalam bab ini, Al-Fatihah mengajarkan kita tentang pentingnya mengandalkan doa sebagai kekuatan yang tak terlihat, tetapi sangat nyata dalam hidup kita. Doa adalah bentuk pengabdian yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat kepada kedamaian hati. Dengan berdoa, kita membuka kesempatan bagi Allah untuk memandu kita, untuk memberi kita ketenangan dalam menghadapi setiap tantangan hidup, dan untuk menunjukkan kita arah yang benar. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang berserah diri dan menerima segala yang diberikannya dengan lapang dada. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya mengubah keadaan di luar, tetapi kita juga mengubah diri kita sendiri, menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih yakin bahwa Allah selalu bersama kita dalam setiap langkah perjalanan hidup ini. Bab 8. Tawakal kepada Allah, sumber kekuatan sejati. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk menyerahkan segala urusan hidup kita kepada Allah dengan penuh tawakal. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan mempercayakan hasil segala usaha kita kepadanya setelah kita berusaha sebaik mungkin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan sekadar doa untuk meminta petunjuk, tetapi juga doa yang mengajarkan kita untuk berserah dan menerima keputusan Allah dengan hati yang lapang. Tawakal adalah bentuk keimanan yang tertinggi, kepercayaan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari takdir yang terbaik yang telah disiapkan oleh Allah. Tawakal adalah pengakuan bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dan bahwa di luar usaha kita ada kekuatan yang jauh lebih besar yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita harus selalu mengingat bahwa meskipun kita bekerja keras, hasilnya adalah urusan Allah. Dengan tawakal, kita bisa menemukan kedamaian dalam setiap keputusan yang kita buat, karena kita tahu bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, meskipun terkadang itu berbeda dari apa yang kita harapkan. Ini adalah bentuk penyerahan diri yang tulus kepada Allah, yang melepaskan kita dari rasa takut dan cemas, serta memberikan kita ketenangan dalam menjalani hidup. Tawakal juga mengajarkan kita untuk tidak merasa terlalu bangga dengan pencapaian kita, atau terlalu putus asa dengan kegagalan kita. Ketika kita berserah kepada Allah, kita mengingatkan diri kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu kesuksesan atau kegagalan, adalah anugerah darinya. Dalam setiap pencapaian, kita diingatkan untuk bersyukur, dan dalam setiap kegagalan, kita diingatkan untuk tetap sabar dan berusaha lebih baik lagi. Tawakal mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara usaha dan penyerahan, antara kerja keras dan kepercayaan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik sesuai dengan hikmahnya. Penting untuk dipahami bahwa tawakal tidak berarti kita hanya duduk diam menunggu takdir, tetapi lebih kepada menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang berusaha dengan ikhlas dan tulus. Tawakal mengajarkan kita untuk melihat hidup sebagai perjalanan yang penuh makna, yang tidak selalu mudah, namun selalu penuh dengan pelajaran. Ketika kita menyerahkan hasil kepada Allah, kita menemukan kebebasan sejati dari rasa takut gagal, karena kita tahu bahwa apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik bagi kita. Tawakal yang sejati tidak datang dengan mudah, tetapi melalui perjalanan panjang yang penuh dengan keimanan dan pengertian. Al-Fatihah mengingatkan kita untuk terus berusaha dan berdoa, tetapi juga untuk tidak melupakan pentingnya tawakal dalam setiap langkah kita. Tawakal menghubungkan kita dengan kekuatan ilahi yang tak terlihat dan memberi kita kekuatan untuk terus maju meskipun di tengah tantangan hidup. Ketika kita berserah kepada Allah, kita juga memberi diri kita kesempatan untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Dan dengan tawakal, kita akan selalu merasakan kedamaian apapun yang terjadi. Bab 9. Kehidupan yang berkelimpahan melalui pengabdian. Al-Fatihah mengajarkan kita bahwa hidup yang penuh berkah bukanlah hidup yang bebas dari tantangan atau kesulitan, melainkan hidup yang dipenuhi dengan pengabdian yang tulus kepada Allah.
Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, kita mengingatkan diri kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, baik itu sukacita maupun kesedihan, adalah bagian dari perjalanan spiritual kita menuju kehidupan yang lebih tinggi. Pengabdian kepada Allah bukan hanya melalui ibadah yang formal, tetapi juga melalui segala tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap langkah yang kita ambil dengan niat baik dan tulus, setiap kata yang kita ucapkan dengan penuh kebijaksanaan, dan setiap keputusan yang kita buat dengan hati yang bersih adalah bentuk pengabdian yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Hidup yang penuh dengan pengabdian mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari kebahagiaan pribadi, tetapi juga untuk membawa kebahagiaan bagi orang lain. Allah tidak hanya menginginkan kita untuk mencapai kesejahteraan bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk saling membantu dan memberikan manfaat kepada sesama. Ketika kita menjalani hidup dengan niat untuk berbuat baik, kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan yang abadi, tetapi kita juga mengundang berkah dalam kehidupan kita. Al-Fatihah mengajarkan kita bahwa hidup yang penuh dengan pengabdian kepada Allah adalah hidup yang tidak egois, melainkan hidup yang berbagi kasih sayang, kebaikan, dan perhatian kepada orang lain. Berkelimpahan dalam hidup tidak selalu terkait dengan materi atau kekayaan duniawi. Seringkali kita terjebak dalam pandangan bahwa kebahagiaan hanya datang dengan memiliki harta yang banyak, tetapi sesungguhnya kebahagiaan sejati berasal dari kedamaian batin dan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk mencari kelimpahan dalam bentuk spiritual, bukan materi. Ketika kita berfokus pada hubungan kita dengan Allah dan menjalani hidup dengan niat untuk berbuat baik, kita mendapati diri kita dikelilingi oleh kelimpahan yang jauh lebih besar dari sekadar harta benda. Kelimpahan itu bisa datang dalam bentuk kedamaian dalam hati, hubungan yang harmonis dengan keluarga dan teman, atau rasa syukur yang mendalam terhadap hidup kita. Kehidupan yang berkelimpahan ini juga mengajarkan kita untuk tidak tergoda oleh keinginan duniawi yang tidak pernah ada habisnya. Dalam dunia yang penuh dengan godaan material, kita seringkali merasa bahwa kebahagiaan akan datang jika kita memiliki lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak pengakuan. Namun Al-Fatihah mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, dari kedamaian dan pengabdian kepada Allah. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang sifatnya sementara dan mulai fokus pada pengabdian dan rasa syukur, kita akan menemukan kelimpahan dalam hidup yang tidak terhingga. Kita akan merasakan kebahagiaan yang melampaui segala pencapaian duniawi, dan itu adalah kebahagiaan yang abadi. Melalui pengabdian yang tulus, kita mengubah cara kita melihat dunia. Dunia ini bukan tempat untuk mengejar kekayaan atau pengakuan, tetapi tempat untuk berkhidmat kepada Allah dan sesama. Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Allah. Dan ketika kita menjalani hidup dengan penuh pengabdian, kita akan menemukan bahwa hidup ini penuh dengan berkah dan kelimpahan yang jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Kelimpahan tersebut bukan hanya berupa materi, tetapi berupa kedamaian, kebahagiaan, dan rasa syukur yang terus mengalir dalam hati kita. Dan inilah hidup yang penuh dengan makna yang hanya dapat ditemukan melalui pengabdian yang tulus kepada Allah. Bab 10. Kembali kepada jalan yang lurus. Al-Fatihah mengingatkan kita tentang pentingnya berada di jalan yang lurus, jalan yang dipenuhi dengan kebenaran dan petunjuk ilahi. Setiap kali kita mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, kita sedang memohon kepada Allah untuk memberikan kita arah yang benar dalam hidup. Jalan yang lurus bukanlah jalan yang mudah, melainkan jalan yang penuh dengan tantangan dan ujian. Namun itulah jalan yang mengarah pada kedamaian dan kebahagiaan sejati, karena setiap langkah kita di jalan tersebut adalah langkah yang disertai dengan petunjuk Allah. Jalan yang lurus adalah jalan yang mengarahkan kita untuk selalu kembali kepada Allah dalam setiap keputusan dan perbuatan. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan godaan, kita seringkali terjebak dalam jalan-jalan yang tampak mudah dan menyenangkan, namun jauh dari kebenaran. Jalan yang lurus, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Fatihah,
adalah jalan yang penuh dengan kesadaran akan tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Setiap keputusan yang kita buat, setiap langkah yang kita ambil, haruslah berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Al-Fatihah juga mengingatkan kita untuk menjauhi jalan-jalan yang dipenuhi dengan kebohongan dan kesesatan. Dalam setiap hari, kita dihadapkan pada berbagai pilihan dalam hidup. Pilihan yang seringkali membawa kita pada jalan yang salah jika kita tidak berhati-hati. Namun ketika kita memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk-Nya, kita dijaga dari terjebak dalam jalan yang menyesatkan. Allah akan membuka mata hati kita untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah, dan memberi kita kekuatan untuk tetap berada di jalan yang lurus, meskipun dunia di sekitar kita seringkali menggoda dengan kesenangan sementara. Menjaga agar kita tetap berada di jalan yang lurus memerlukan kesadaran diri dan pengendalian diri yang tinggi. Jalan yang lurus bukanlah jalan yang mudah diikuti, karena seringkali kita harus menentang arus dan memilih untuk tidak mengikuti apa yang sedang populer atau umum dilakukan oleh banyak orang. Jalan ini membutuhkan keteguhan hati dan keinginan yang kuat untuk hidup dengan integritas. Meskipun terkadang itu berarti memilih jalan yang lebih berat. Namun setiap langkah yang kita ambil di jalan ini akan membawa kita lebih dekat kepada Allah dan memberikan kedamaian yang lebih dalam hati kita. Pada akhirnya, perjalanan hidup ini adalah tentang terus-menerus mencari jalan yang lurus, walaupun kita mungkin terkadang tersesat. Setiap kali kita berdoa dengan penuh ketulusan, ihdinas siratal mustaqim, kita mengingatkan diri kita bahwa hidup ini adalah perjalanan spiritual yang tak pernah berakhir. Kita selalu memiliki kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar, tidak peduli seberapa jauh kita merasa telah tersesat. Allah selalu membuka pintu untuk kita kembali, memberikan kita kesempatan baru setiap saat untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Dalam perjalanan ini, kita tidak pernah benar-benar sendirian, karena Allah senantiasa menemani kita, membimbing kita, dan memberikan kekuatan untuk tetap berada di jalan yang lurus, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi di sisinya. Sekarang setelah kita bersama-sama menyelami makna mendalam yang terkandung dalam Al-Fatihah, marilah kita merenungkan betapa setiap ayatnya adalah sebuah peta hidup yang Allah berikan kepada kita. Sebuah petunjuk yang mampu membawa kita keluar dari kebingungan, menuju kedamaian yang hakiki. Setiap kali kita mengucapkan doa ini, kita mengingatkan diri kita untuk kembali kepadanya, memohon petunjuk, dan menjaga hati kita tetap lurus di jalannya. Ingatlah, hidup ini bukan hanya tentang mengejar duniawi, tetapi tentang menyelaraskan diri kita dengan kehendak-Nya, menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, dan selalu bersyukur atas segala karunia yang diberikan. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk terus mencari kebenaran dan kedamaian, tidak peduli betapa gelapnya jalan yang kita tempuh. Mari kita terus berusaha untuk hidup dengan hati yang penuh pengabdian, mengikuti petunjuk-Nya, dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga setiap langkah kita diberkahi, dan setiap doa kita dikabulkan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini memberikan cahaya dan perubahan yang nyata dalam hidupmu.